saya diberi amanah oleh Argia Academy untuk mengajar tentang Upwork ya. Jadi itu adalah sebuah platform freelance ya. Jadi nanti untuk saya ini hanya 4 kali pertemuan ya. Jadi saya bagi menjadi 4 materinya. Yang pertama hari ini saya akan mengenalkan dengan dunia freelance ya. Jadi apa itu dunia freelance, kemudian juga saya kenalkan perjalanan saya ke dunia freelance seperti apa, kemudian juga teman-teman yang sama freelance seperti apa, sehingga nanti bisa tertarik ya, barangkali ada yang tertarik ikut terjun di dunia freelance, itu. Kemudian yang pertemuan kedua, depan, itu saya akan mengajarkan tentang sistem kerja dari Upwork ya. Jadi bagaimana cara kerja di Upwork itu mulai dari sistem kontrak fixed atau hourly, pembayarannya bagaimana akan saya terangkan minggu depan. Saat itu juga akan saya terangkan bagaimana tipsnya ya biar bisa diterima di Upwork ya. Jadi Upwork itu sekarang untuk join memang agak susah ya karena memang harus ada tip-tipsnya ya biar bisa segera dapat diterima dan dapat kerja di Upwork. Kemudian yang pertemuan ketiga itu nanti akan saya terangkan untuk bagaimana mencari pekerjaan pertama ya di Upwork ya. Jadi itu penting karena apa? Karena yang paling susah itu adalah mencari pekerjaan pertama ya. Jadi saya pekerjaan pertama itu jalan ya, jalan untuk mencari job-job yang lainnya itu. Jadi itu memang ada beberapa triksnya ya biar bisa dapat job pertama itu bagaimana akan saya terangkan di pertemuan ketiga. Jadi ini adalah pengalaman saya ya. Jadi untuk cara bagaimana buat job pertama itu saya bukan teori ya, tapi pengalaman saya. Nanti akan saya carikan juga pengalaman dari teman-teman lainnya yang di grup Upwork Indonesia. Kemudian yang keempat, nanti akan saya ajarkan tentang bagaimana kita tahapan interview ya. Contohnya mungkin bagaimana biar ketika kita sudah dilirik oleh klien ya, itu bagaimana kita bisa goalkan ya, bisa pecah telur istilahnya ya. Klien meng-hire kita, itu akan saya terangkan di pertemuan terakhir keempat. Lalu juga akan saya terangkan bagaimana untuk mempertahankan reputasi di Upwork ya, karena memang di Upwork itu sistemnya adalah rating ya. Jadi kalau kita kerja, kita rating kita menghasilkan pekerjaan yang bagus, mesti akan dapat rating bintang 5. Nah, itu akan saya kasih tahu tipsnya seperti apa, kemudian juga tips lainnya biar tidak disuspend ya, karena memang di Upwork itu sangat ketat ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan kecil aja biasanya disuspend. Nah, itu nanti akan saya terangkan pada pertemuan terakhir, pertemuan keempat. Nah, untuk hari ini saya di sini akan mengenalkan dulu ya mengenai apa itu dunia freelance. Nah, mungkin saya juga beberapa teman yang ikut di kuliah saya mungkin juga pernah ya dunia freelance yang mungkin pernah dapat job buat desain atau mungkin buat video atau mungkin job istilahnya membuat tulisan artikel atau buat website, itu adalah salah satu contoh pekerjaan freelance. Nah, untuk itu kita akan belajar dulu ya apa itu dunia freelance ya. Saya buka dulu PowerPoint saya dulu. Oke, sudah ke-share ya screen saya ya? Sudah, tapi masih proses. Oh ya. Nah, kayaknya hang nih. Masih belum kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Belum? Belum, Pak. Masih hitam. Kok sini your screen sharing ya? Ntar ya. Aneh ini. Konflik sebentar Mas ya. Sudah kelihatan Mas? Sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Oke. Nah,
Jadi kita akan belajar dulu ya mengenai apa itu freelance untuk pertemuan hari ini sehingga nanti teman-teman nanti bisa tertarik ya jadi seorang freelance ya. Nah, seperti saya. Oke. Jadi apa itu freelance ya? Ini tadi saya kumpulkan dari beberapa materi dari beberapa website ya, juga dari beberapa teman-teman yang pernah di-share di grup komunitas Upwork ya. Jadi di sini freelance adalah seseorang yang bekerja tanpa adanya ikatan jangka panjang dengan klien atau orang yang memberikan pekerjaan tersebut ya. Jadi beda ya dengan kalau kita kerja di kantor atau mungkin di perusahaan, kita mesti ada ikatan ya, ada kontrak kerja yang mengikat dan biasanya minimal setahun ya, kalau enggak biasanya harus memberikan gaji dan sebagainya. Nah, untuk freelance tuh kita tidak ada ikatan ya. Jadi kita kerja mengerjakan sesuatu tanpa ada ikatan resmi seperti ikatan antara karyawan dan perusahaan. Nah, dan kontraknya apa saja ya? Kontraknya itu biasanya kalau freelance tuh dia hanya kontrak kerja ya. Jadi hanya kontrak kerja yang hanya berisi proyek yang akan dikerjakan, biaya dan waktu pengerjaan. Jadi nggak ada lain-lain ya, nggak ada kayak pembayaran BPJS, nggak ada kayak gaji bulanan itu nggak ada ya. Jadi hanya berisi tentang proyek apa saja yang dikerjakan, kemudian biayanya berapa dan waktu pengerjaannya berapa lama. Itu adalah kontrak kerja pada freelance ya. Itu. Nah, orang yang melakukan pekerjaan freelance itu disebut dengan freelancer ya. Itu. Ini istilah kerennya ya. Nah, padahal sebenarnya itu adalah tenaga lepas atau mungkin paruh waktu ya. Itu. Seseorang freelance dapat bekerja dimanapun dan kapanpun, baik di rumah, kafe, atau tempat lain ya, tanpa harus datang ke kantor. Nah, ini adalah salah satu kelebihan kenapa kok banyak orang ya pengen freelance ya. Jadi dia bisa kerja dimanapun ya, tidak harus datang ke kantor. Jadi bisa di rumah, bisa di kafe, bisa di tempat wisata, itu bebas ya. Bahkan teman-teman saya pun yang sama-sama kerja di Upwork itu ada itu yang pekerjaannya tuh tiap minggu itu dia keliling tempat wisata ya, ke hotel-hotel. Untuk apa? Untuk kerja biar nggak jenuh. Itu banyak seperti itu. Jadi kalau sudah kerja jenuh di rumah, kerja di rumah, pengen refreshing ya biasanya ke hotel, itu kemudian dia kerja di sana, ke tempat wisata, itu banyak teman-teman dari freelance-freelance yang kerja di Upwork itu seperti itu. Nah, freelance itu ada dua macam ya. Yang pertama full time dan yang kedua part time. Jadi kalau full time ini ya mungkin ya kayak saya dan teman-teman ya. Jadi dia full time ya. Jadi kerja saya ya freelance terus setiap hari, setiap jam itu adalah freelance. Sedangkan yang part time itu kadang dia masih punya usaha, punya jadi karyawan ya. Contohnya mungkin sudah masih jadi karyawan di sebuah perusahaan, tapi dia nyambi-nyambi mungkin malamnya atau minggunya itu dia freelance. Nah, itu seperti itu ya. Jadi yang full time itu yang setiap hari, setiap jam dia itu apa namanya ya kerjanya freelance terus, dia nggak pernah ikut perusahaan ataupun kerja di perusahaan. Tapi yang part time itu dia biasanya dia masih kerja di sebuah perusahaan tapi dia malamnya atau hari minggunya atau liburnya dia mengerjakan freelance itu. Kemudian ini perbedaannya ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Tadi kalau yang freelance itu dia itu bisa kerja dimanapun, kapanpun ya. Nah itu dan tidak memiliki kantor ya, seperti itu. Tapi biasanya ini pengalaman saya dan teman-teman ya. Jadi kalau ada yang pengen istilahnya biar kelihatan dia kerja ya, karena biasanya orang itu kalau udah freelance itu jarang keluar rumah ya, kerjanya di rumah, mungkin tetangganya ngiranya nggak kerja sebagainya. Nah itu biasanya untuk ngakali itu biasanya nyewa kayak kantor itu ya, kayak di Argia kan ada kan tuh untuk nyewa kantor untuk kerja bersama sebagainya tuh. Nah itu biasanya seperti itu teman-teman, itu dia punya grup sama-sama nyewa kantor. Padahal sebenarnya pekerjaannya dikerjakan masing-masing dari grup itu beda-beda ya, maksudnya kliennya beda-beda, tapi karena ingin nyewa sebuah kantor biar bisa kerjasama, bisa diajak ngomong, itu dia kerja bareng di sebuah kantor. Padahal sebenarnya itu kerjaannya masing-masing itu beda. Yaitu. Freelance tidak memiliki hierarki seperti halnya pekerja di perusahaan besar. Nah ini perbedaannya lagi ya. Jadi kalau freelance ya kita kerja sendiri, nggak punya pangkat ya, nggak punya jabatan ya. Jadi manajer sebagai nggak ada ya. Nah, beda dengan di kantor ada jabatan mulai dari kayak manajer, ada dari superior dan sebagainya, ada seperti itu ya. Kemudian ini yang ketiga nih yang paling banyak dicari ya. Nah, ini ya kayak pakaian seragam ya. Kalau mungkin kerja di kantor kita wajib rapi, mungkin kalau punya seragam ya kita harus pakai seragam kantor ya. Tapi kalau freelance itu bebas ya. Bahkan saya sendiri sering kerja tuh pakai sarung itu tidak masalah ya. Karena memang tidak dilihat kan kita istilahnya yang penting kan hasilnya bukan penampilannya kalau di freelance seperti itu. Nah, syaratnya itu ada 4 ya. Ini syarat utamanya ya. Yang pertama harus punya keahlian dan pengalaman tertentu. Nah, ini penting ya. Jadi kalau pengen freelance harus punya keahlian ya.
Nanti akan saya terangkan bidang-bidangnya apa saja ya untuk freelance ya. Contohnya mungkin, contoh paling sederhana mungkin di IT ya, di programming ya, berarti harus bisa coding. Kalau di desain ya harus bisa mendesain. Kalau di video, untuk video ya harus bisa video editing. Nah, itu adalah kalian. Bahkan mungkin yang di freelance itu paling banyak dicari itu pekerjaan data entry ya. Data entry cuma masukkan data ya, itu banyak itu juga. Jadi kita disuruh nyari data di internet, lalu data kita masukkan dalam sebuah Excel, itu banyak itu pekerjaan seperti itu. Ya memang bayarannya murah ya, karena nggak susah ya, cuma nyari data di internet, mungkin suruh mencari keyword apa gitu ya, kumpulkan semua, dikumpulkan dalam Excel. Nah, itu adalah pekerjaan paling mudah dalam sebuah bidang freelance, yaitu data entry. Lalu ada translator ya, menerjemahkan, itu juga banyak itu. Jadi menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia, Inggris ke Arab, dan sebagainya, itu juga banyak di pekerjaan freelance. Itu. Jadi yang nggak butuh kalian juga, yang nggak butuh kalian banyak-banyak, yang tinggi ya itu tadi ya, kayak data entry, kemudian translator itu nggak perlu banyak, istilahnya nggak butuh keahlian yang keterampilan yang cukup rumit ya, beda dengan kayak programmer harus belajar coding, desainer harus punya jiwa seni, editor video harus bisa ngedit video dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kemampuan manajemen waktu. Nah, ini juga penting ya. Jadi kalau sudah jadi freelance, kita harus benar-benar bisa manajemen waktu ya. Karena apa? Karena kita nggak ada yang kontrol ya. Jadi kalau kita kerja freelance itu kita nggak ada yang kontrol. Yang kontrol ya kita sendiri ya. Jadi contohnya kita dapat job ya, membuat sebuah website itu ya. Klien cuma ngasih waktu 1 bulan selesai Pak ya. Oke siap Pak gitu tuh ya. Kita harus ngatur bagaimana 1 bulan itu kita bisa menyelesaikan website itu. Nah, saya yakin kita ketika misalnya kita menentukan waktu selesainya, kita sudah mikir ya. Ini kalau saya kerjakan sebenarnya 2 minggu selesai, tapi karena saya punya pekerjaan lain, maka saya butuh 1 bulan. Ya, kita ngomong ke klien, Pak, ini akan selesai selama 1 bulan. Nah, itu. Makanya ketika kita sudah sepakat 1 bulan sudah selesai, kita harus bisa manajemen waktu ya. Nah, karena banyak sekali istilahnya itu freelance itu setelah kita deal, santai besok masih ada, besok sampai ada. Akhirnya lama-lama apa? Kurang 2 hari belum selesai, akhirnya ngebut, akhirnya nggak selesai. Nah, itu banyak sekali ya. Jadi ini penting sekali ya manajemen waktunya. Jadi kalau bisa, kalau memang dapat job freelance itu sudah deal ya, ya kita deal dikit-dikit ya, mulai hari pertama, kedua, ketiga sampai terakhir, sehingga nanti ketika mendekati deadline kita sudah selesai. Ya itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, mempunyai komitmen dan profesional kerja. Nah, ini ya. Kenapa harus ada komitmen ya? Karena kita tidak pernah ketemu kadang dengan kliennya. Ya, kayak saya tuh punya klien luar negeri banyak ya. Itu ada beberapa tuh. Kan saya tidak pernah ketemu dengan mereka ya. Tidak pernah ketemu dengan klien saya. Nah, makanya kita butuh sebuah komitmen dengan antara saya dengan klien. Saya harus bisa menyelesaikan pekerjaan, klien harus juga bisa membayar kita kalau pekerjaan kita sudah selesai. Nah, itu. Kemudian yang keempat, fasilitas pendukung. Ini juga penting ya. Jadi pendukung itu seperti internet atau mungkin laptop, kemudian komputer untuk desain dan sebagainya itu penting ya. Nah, ini bedanya kita dengan pekerja kantor ya. Kalau pekerja kantor itu semua fasilitas disediakan oleh kantor ya, mulai dari internet, laptop, kemudian mungkin untuk desain gambar-gambar itu seperti apa namanya istilahnya itu, yang kayak monitor bisa untuk gambar tuh, orang desainnya tahu ya itu semua disediakan oleh kantor ya. Tapi kalau kita freelance ya, semua itu yang menyediakan kita sendiri. Mulai dari internet, komputer dan sebagainya, tool-tool yang kita gunakan itu yang menyediakan adalah kita sendiri. Nah, itu. Tapi nanti kan hasilnya kan yang dapat kita sendiri semua ya, beda dengan kantor ya. Karena yang menyediakan kantor maka hasilnya itu kita dapat gaji. Nah, karena tapi sebagian besar kan masuk kantor. Nah, tapi kalau kita freelance, karena semua fasilitas kita sediakan, maka semua ya dapat masuk ke kita semua. Nah, ini syaratnya untuk menjadi freelance. Nah, ini contoh kerjaan freelance ya. Yang pertama ini paling banyak ini ya. IT ya. IT itu banyak ya, mulai dari website developer. Mungkin kalau ingin buat website itu yang paling sederhana mungkin pakai WordPress, itu banyak itu di situs-situs freelance itu ya. Yang namanya developer website WordPress itu banyak sekali, paling banyak kalau nggak salah tuh. Kalau saya cari di Upwork saya tunjukkan ya, yang namanya buat website dan pakai WordPress itu banyak sekali. Ya. Itu. Kemudian Android ya, Android developer itu juga mulai banyak ini karena memang sekarang era Android ya. Itu jadi belajar bahasa programan Android itu memang agak susah ya dibandingkan website ya, tapi sekarang udah mulai banyak dan biasanya harganya lebih mahal dibandingkan dengan website developer. Lalu ada web design ya, web design itu yang khusus mengurusi dari desain web ya, kayak temanya ya, kayak HTML-nya, CSS-nya, atau mungkin desain dari Photoshop-nya, itu juga termasuk web IT ya.
desktop programmer, nah, itu kayak membuat aplikasi untuk kasir tuh ya, itu kan pakai desktop kan, bukan website ya. Jadi kalau jenengan lihat di kasir Alfamart, Indomart itu kan semuanya itu kepakai desktop ya, itu bisa dikerjakan kayak pakai Visual Basic, kemudian kayak Java itu bisa digunakan untuk membuat desktop programmer. Kemudian web maintenance ini adalah biasanya itu yang memaintenance web ya. Jadi kalau mengubah konten, lalu mungkin kalau ada hacker tuh benahi, kalau sudah ada tool yang nggak support dengan browser terbaru itu benahi, ya itu adalah web maintenance. Kemudian ini juga banyak yang kedua, content writer ya. Jadi dia adalah penulis ya. Jadi penulis blog, penulis web, atau mungkin menulis berita-berita di portal berita itu sudah termasuk yang kedua ini. Ini juga banyak ya, tapi ini harus punya bakat menulis ya. Kalau nggak punya bakat menulis sangat susah sekali untuk jadi content writer. Kemudian desain, nah desain ini banyak sekali ya bidangnya ya, mulai dari desain logo, ada desain website, ada desain produk, kemudian ada desain untuk iOS, Android, itu beda-beda loh ya. Jadi tidak sama ya, desain logo dan desain website itu beda. Biasanya orang yang bisa desain logo, desain kayak kartun itu kalau suruh desain website kadang nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, orang yang bisanya desain website bisa, kadang-kadang nggak bisa desain logo. Nah itu, jadi desain itu luas ya. Atau mungkin kadang juga ada yang bisa semuanya, tetapi biasanya keahliannya mungkin sedang-sedang. Nah itu, teman-teman saya banyak itu yang ahli di bidang website, desain bagus-bagus, tapi ketika disuruh desain apa itu dia nggak bisa. Begitu sebaliknya, desainnya logonya, desain kayak animasinya bagus, tapi dia untuk membuat desain website juga dia ada kelemahan itu. Kemudian konsultan, ini ya kayak konsultan IT ya, mungkin untuk pertimbangan untuk membuat sistem, atau konsultan lain di bidang lainnya itu juga banyak. Nah ini yang kelima itu paling mudah ya, ini ya, data entry ya, yang tadi saya sampaikan tadi ya. Jadi biasanya kerjaannya itu kita disuruh untuk mencari data di Google ya, mungkin kita disuruh mencari data dengan kata kunci A gitu. Jadi kita cari Google, kita masukkan dalam Excel, kita serahkan ke klien. Itu yang paling mudah ya, data entry. Kemudian yang kelima, penerjemah atau translator ya. Nah, itu bisa dari bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Tiongkok, atau mungkin Arab dan sebagainya, itu juga contoh pekerjaan freelance ya. Kemudian elektronik dan robotika, nah ini mungkin CNC atau mungkin di programannya biasanya ya, karena yang bisa di remote adalah programannya. Kalau untuk robotiknya kan harus datang ya, harus membuat ya, itu biasanya agak susah. Biasanya yang dipakai itu adalah untuk programmingnya ya, kayak PLC, kayak CNC dan sebagainya, itu masuk ke elektronik dan robotik. Kemudian yang ke-7 terakhir adalah bisnis dan digital marketing. Ini banyak ya, mungkin sudah sering diajarkan di Argia Academy ya. Nah, ini bidangnya pun juga banyak di Upwork ya, di freelance ya. Jadi kalau saya kasih gambaran aja ya. Jadi saya selama ini pakai ini Upwork ini ya, namanya ya Upwork ini situs freelancer dan yang paling besar saat ini ya, karena ini memang merger 2 buah situs freelance sebelumnya ya. Jadi dulu sebelum ada Upwork ini itu ada 2 buah freelance ya, yang besar ya, yang di dunia ya, yaitu Odex sama Elance. Nah, keduanya itu merger, jadilah sebuah Upwork ini. Nah, jadi ini adalah contoh ya pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam Upwork ya. Ini, jadi contohnya mungkin saya cari WordPress ya, coba aja nih WordPress. Ya. Nah, ini kalau saya cari di sini itu ada sekitar 11.985 job yang ditemukan. Nah ini, jadi ada 11.985 job. Ya ini, jadi di sini bisa nyari job yang paling simple sederhana, benahi logo, banner, sampai yang kompleks membuat plugin, ada semua di sini ya. Nah, ini contohnya apa ini? SEO, membuat SEO ya ini, web designer, membuat desain web ya, dan membuat untuk WordPress, WooCommerce, membuat WooCommerce. Nah ini WordPress developer, web developer, nah banyak sekali ya. Ini contoh yang WordPress saja ya. Mungkin PHP ya. Kalau PHP juga masih banyak di sini, ada sekitar 7.000. Nah, ini. Nah, kalau data entry, data entry juga banyak di sini. Nah, ini data entry Excel ada berapa ini? Ada 1.940 job. Nah, ini kemudian translator, translate, nah ini translation ini ya, ada sekitar 4.000 job. Nah ini desain, logo, nah ini
ada 5.400 job. Nah ini ya, jadi banyak sekali ya job-job di Upwork ini. Tinggal kita bersaing aja bagaimana apa namanya kita bisa istilahnya mendapatkan satu aja dari klien ya. Kemudian juga mungkin nanti SEO ya, SEO juga banyak di sini. Nah ini SEO ini ada sekitar 13.234 job. Nah ini contohnya ya kayak gini ya. Nah, ini marketing bayarannya $300, kemudian ada SEO profesional nih bayarannya per jam ya. Jadi di sini Upwork itu sistem kerjanya ada yang fixed ya. Jadi kalau mungkin dan yang sudah pernah dapat job yang istilahnya buat website ya, saya buatkan website harga 2 juta, itu adalah fixed. Dan ada yang hourly, kita dibayar jam. Jadi ada toolnya di sini, ada softwarenya yang bisa nge-track kerjaan kita ya, kita kerja selama berapa jam ya. Jadi kalau kita kerja dibayar 1 jam $10, kalau kita kerja 10 jam maka kita dapat $100. Nah, itu adalah sistem jam-jaman ya. Ini yang paling menarik di Upwork ya. Jadi kita bisa kerja jam-jaman ya. Jadi kalau kita kerja 1 minggu 40 jam dengan rating $10 per jam, maka bayaran kita per minggu adalah $400. Per bulannya berarti $1.600. Tinggal ngalikan aja. Sekarang dolar 13.000 yaitu sekitar 20 juta per bulan. Dengan duduk di rumah ya, nggak perlu kemana-mana, tinggal di depannya komputer. Nah, seperti itu. Kalau mau berkembang lagi, seperti teman saya, jadi dia mendirikan perusahaan, dia tetap nyari job di Upwork, tapi yang kerjakan adalah anak buahnya. Nah, itu kalau pengen maju ya, maksudnya pengen cepet ya, itu sebulan dia bisa dapat hampir 1 M. Itu. Dia cuma nyari-nyari aja, misalnya nyari klien aja, dia yang kerjakan adalah anak buahnya di kantor di rumahnya. Itu. Tinggal cari 5-6 programmer, 3 desainer, cari job di Upwork, tinggal dikerjakan oleh pegawainya yang ada di rumah, tinggal submit di Upwork dapat bayaran ya. Kita nggak perlu cari klien-klien keluar keliling-keliling kantor, keliling-keliling perusahaan. Cukup dengan Upwork kita bisa bikin perusahaan sendiri. Nah, itu. Nah, kemudian nah, cara kerjanya bagaimana? Freelance tuh. Nah, ini karena freelance-nya saya tuh berhubungan dengan yang online tadi ya. Yang pertama yang pasti kita harus registrasi ke sistemnya ya. Jadi seperti Upwork, kemudian ada lagi Papel for Her, freelancer.com dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh sebuah marketplace untuk freelance ya. Yang mana dia mempertemukan antara kita sebagai freelance dengan klien ya. Dan itu sifatnya global ya, bukan hanya Indonesia tapi dunia ya. Makanya itu bayarannya dolar ya itu. Nah, itu. Jadi langkah pertama Pak, kita harus registrasi ya. Jadi registrasi dulu ke sistem freelance tadi ya, kayak Upwork, freelance, kemudian kayak di Popol Porhor dan sebagainya. Kita registrasi, kita lengkapi profil, kita lengkapi portfolio ya. Itu penting ya, ada profil dan ada portfolio. Jadi selain kita profilnya kita tuliskan istilahnya pengalaman kita juga harus memasukkan portfolio ya. Jadi apa saja sudah pernah kita kerjakan yang sama atau mirip dengan profil yang kita tuliskan dalam situs freelance tersebut. Nah, untuk apa? Biar istilahnya klien itu tertarik untuk melihat kita. Oh, ini dia keahliannya adalah di web programming. Terus dia portofolionya apa? Buat ini, buat A, B, C, D. Dan ternyata ada salah satu portofolio yang mirip dengan yang dibutuhkan, maka ada kemungkinan kita akan di-hire atau diambil untuk mengerjakan pekerjaan dari mereka. Itu cara pertama ya, registrasi. Kemudian kedua, klien atau pemilik bisnis juga daftar dan mencari freelance ya itu. Jadi nanti setelah kita daftar sebagai freelance, maka yang punya pekerjaan tadi istilahnya adalah klien itu juga daftar di situs tadi Upwork ataupun lain-lain sebagainya. Dia mencari freelance yang cocok dengan apa yang diinginkan. Ya, contohnya mungkin dia butuh seorang klien yang bisa membuat sebuah WordPress plugin, maka dia cari yang sesuai dengan kriterianya yang seperti ini siapa saja. Kemudian kalau ada yang cocok, mungkin dia punya portofolio yang sama, tinggal di-hire. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga, freelance mengerjakan pekerjaan. Jadi setelah tadi freelance tadi itu sudah di-hire, maka kita sebagai freelance harus mengerjakan pekerjaan. Yaitu ya, harus mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau mungkin pekerjaannya adalah A, maka kita harus mengerjakan A. Dan juga waktunya, kalau kita sudah setuju 1 bulan, ya 1 bulan harus selesai. Ya. Jadi orang luar negeri ya, khususnya di Amerika dan Australia itu, dia tuh sangat istilahnya itu komitmen ya. Kalau kita bisa selesai 1 minggu, kita sudah sepakat ya jangan molor. Biasanya kalau molor ada teguran. Nah itu karena beda dari Indonesia mungkin kita bisa molor dengan alasan A, B, C, D dan seterusnya ya. Kalau luar negeri itu akan sangat susah ya kita ajak molorkan kerjaan tuh ya. Jadi kalau sudah dikasih waktu 7 hari,
sepakat 7 hari, hari ke-7 belum jadi, ya biasanya kita dapat istilahnya teguran ya, mungkin teguran pertama mungkin hanya kata-kata ya, dulu janjinya seperti ini, kenapa kok belum selesai dan sebagainya gitu. Tapi kalau berkali-kali biasanya kita di close kontraknya dan kita dikasih bintang 1. Nah, itu banyak sekali kejadian ya itu. Nah, setelah selesai ya, maka freelance mengirimkan file. Nah, karena biasa freelance-nya ini sifatnya adalah menggunakan media online ya, maka biasanya pekerjaannya adalah berhubungan dengan file ya, baik website ataupun file Excel. Kita harus menyerahkan file-file yang sudah kita kerjakan kepada klien. Nah, setelah selesai, baru kita mendapatkan bayaran. Nah, biasanya di sistem freelance itu ada istilah sistem rating ya. Jadi kalau klien itu puas ya, biasanya kita dikasih bintang 5 ya. Nah, itu semakin banyak kita punya bintang 5, maka kemungkinan kita untuk mendapatkan klien kedua, 3 dan seterusnya akan semakin besar ya. Peluangnya akan semakin besar. Itu. Makanya kita harus wajib mempertahankan supaya minimal paling enggak kalau ada masalah kita dapat bintang 4 ya. Jangan sampai bintang 3, 2 ke bawah. Karena apa? Karena akan susah untuk mencari pekerjaan selanjutnya. Bahkan ada teman-teman freelance itu ya, daripada mengorbankan akunnya itu dapat bintang jelek, dia membalikan semua uang dari klien. Itu ada. Jadi contohnya gini, saya punya proyek ya, $500. Nah, ternyata di tengah jalan ada miskomunikasi ya. Mungkin pekerjaan yang diberikan klien mungkin tidak sesuai dengan harapan ya. Awalnya A kok nambah B, C, D, E, kemudian rewel dan sebagainya. Itu akan lebih baik daripada kita mengorbankan dapat bintang jelek, maka uangnya kita kembalikan semua. Beres sudah. Nggak apa-apa itu sudah biasa di freelance seperti itu teman-teman itu. Jadi daripada tadi ya kita dapat rating jelek, mending uang kita kembalikan. Karena apa? Kalau sudah kembalikan, maka dia ngasih rating sejelek apapun, dia itu nggak akan pernah tampil di profil kita karena nggak ada uang yang masuk ke kita. Itu ya, itu pengalaman saya dan teman-teman seperti itu. Karena apa? Karena kita nggak tahu juga ya yang namanya klien itu kadang itu awalnya mungkin enak ya ketika kontrak itu enak, istilahnya dia A, B, C bayarannya jelas, ini segini, tapi nggak tahu di tengah jalan tiba-tiba klien merubah keinginan, itu sering sekali terjadi ya. Jadi ya rubah awalnya A jadi AB, nah itu. Nah, kalaupun bisa diajak nego lagi kliennya, Pak saya seharusnya tambah biaya, kemudian mau menambah itu masih mending ya. Kalau tidak bisa diajak nego lagi, ya itu tadi caranya. Kebanyakan teman-teman kita cut tengah jalan, kita minta putus, tapi uang kita kembalikan. Jadi akun kita aman dari rating bintang 1, 2, dan 3. Nah itu ya. Nah kemudian kelebihannya apa itu dalam kekurangan freelance itu? Yang pertama pendapatan. Nah, ini. Jadi freelance itu dia kelebihannya pendapatannya tinggi ya. Yang jelas lah karena ya, kita bisa istilahnya meng-up ya, luar negeri bayaran dolar sebagainya. Tetapi ada kelemahannya juga karena bayaran kita nggak tetap ya, beda dengan kantor. Kalau kantor kan jelas ya tiap bulan mungkin 4 juta, 5 juta lah. Kalau kita kan nggak mesti, kadang bulan ini dapat, kadang bulan depan nggak dapat dan seterusnya. Tapi kalau beruntung ya tiap bulan dapat ya itu. Jadi ada kelebihannya ya untuk pendapatannya, bisa dapat banyak atau kadang sepi ya, pas sepi ya kita nggak dapat apa-apa. Kemudian jam kerja. Nah ini kalau pekerja kantor kan harus kerja ya mulai pagi sampai siang bahkan malam tiap hari 5 hari kerja. Nah kalau untuk freelance itu bebas ya. Nah, kadang mungkin pagi dipakai tidur nggak apa-apa, yang penting malam begadang. Atau mungkin siang tidur tapi pagi kerja sampai malam kerja. Kemudian Senin pakai libur nggak masalah, nanti Sabtu kerja. Nah itu jadi kita fleksibel ya untuk freelance ya, nggak terikat kerja, yang penting hasilnya jadi ya sesuai dengan permintaan klien. Kemudian waktu luang, nah ini kita bisa punya waktu luang banyak ya. Jadi mungkin kalau udah freelance kerja di rumah, mungkin waktu luang ketemu anak, ketemu istri, sebagainya itu akan lebih banyak dibandingkan mereka yang kerja di kantor, yang harus kantor mulai pagi sampai sore ya. Itu. Tapi itu waktu luang itu juga kalau sudah kerja di rumah itu kadang sudah punya anak, kadang ya kalau anak datang sebagainya kalau nggak nemuin ya nggak enak seperti itu ya. Jadi ini waktu luang ini ya relatif ya. Apalagi kalau udah jobnya banyak ya. Jadi ada teman saya itu dia sering apply job itu akhirnya dapat job itu banyak, akhirnya dia nggak punya waktu luang, sehari harus kerja 14 jam 15 jam di depan komputer karena apa, dia job satu belum selesai dia apply lagi dan seterusnya, akhirnya dapat job banyak, akhirnya dia keteteran sendiri. Nah itu jadi kita harus benar-benar bisa mengatur waktu ya. Nah, kalau memang seandainya kita satu job itu sudah menghabiskan waktu 40 jam per minggu ya jangan apply lagi. Nah itu. Nah, kalau sudah usia saya ini ya sudah usia 35 ini ya, dulu waktu masih muda mungkin yang masih usia 20-an itu saya sanggup kerja 1 minggu 60 jam itu.
Nah, itu, tapi kalau sudah usia segini, 40 jam itu sudah ngoyo, ya beda ya. Mungkin jenengan masih muda-muda, masih usia 20, 21 tuh, mungkin insya Allah masih kuat tuh kerja 60 jam per minggu tuh. Nah, itu kalau saya tuh paling pol ya 40 jam per minggu ya. Karena sudah usia 35 ke atas tuh memang sudah beda dengan anak yang 20 tahun mungkin masih lembur sampai pagi jam 2 mungkin tidak masalah. Tapi kalau saya yang lembur saya jam 1, besoknya masih badannya tidak enak. Nah, itu. Kemudian fasilitas. Nah, ini kelebihannya kantor yang tadi saya sebutkan tadi ya, semua fasilitas disediakan kantor ya, kayak komputer, laptop, internet, semua sudah disediakan oleh kantor. Tapi kalau kita freelance, itu kita istilahnya cari sendiri ya, bondo dewe istilahnya gitu ya. Jadi kayak komputer ya harus beli sendiri, internet harus beli sendiri. Nah, gitu. Kemudian ini yang status sosial ini ya, ini sangat mungkin kalau di Malang kayak Jakarta, Surabaya mungkin tidak masalah, mungkin sudah banyak paham ya orang kerja online itu seperti apa. Tapi mungkin bagi yang di desa-desa ya, tinggal di desa, mungkin ada anggapan, kuwi iso duwe akeh ning omah dhewe cara mau tuyul seperti ya. Itu masih biasa seperti di desa-desa ya. Jadi mikirnya kita tidak kerja ya. Orang ketaunya rumah terus satu mobil, satu rumah kerja kondi ya, seperti itu. Nah, itu seperti itu di desa-desa seperti itu biasa ya. Tapi kalau sudah di kota insya Allah sudah terbuka ya, orang itu kerja itu tidak perlu di kantor. Apalagi sekarang sudah terbiasa namanya work from home ya. Jadi orang sudah paham, oh kerja di rumah itu seperti ini gitu. Dulu mungkin waktu saya awal di freelance ya tahun 2008 itu banyak teman-teman yang alami seperti itu. Jadi dia kerja karena dia tinggal di desa ya, tinggal di desa, itu mikirnya tetangga-tetangganya tuh dia ngingut tuyul. Nah, itu padahal sebenarnya dia kerjanya adalah online ya, kerja di online. Bayangkan ya tahun 2008 dia sudah dapat penghasilan per bulan itu sekitar 40 sampai 50 juta per bulan. Tahun 2008 loh ya itu, bayangkan ya. Nah, itu mungkin 3 bulan dia sudah beli mobil ya tahun 2008 tuh. Mungkin 4 bulan sudah bisa beli rumah ya tahun 2008. Mikirnya tetangga seperti apa? Nggak pernah kerja di luar, kerjanya di rumah terus tidak pernah keluar, tiba-tiba bisa beli mobil, beli motor, beli rumah dan sebagainya. Mesti mikirnya, wah orang ini tuyul. Nah, karena mereka nggak tahu bahwa dunia sekarang tuh dunianya udah dunia freelance. Nah, mungkin sekarang orang-orang sudah terbuka ya karena ada wabah COVID ini, orang-orang sudah terbiasa kerja di rumah, akhirnya paham, oh Mbak orang itu bisa dapat uang banyak itu karena kerja di rumah, kerja online, akhirnya orang itu paham. Nah, kemudian juga untuk masalah lainnya ya, kayak mungkin dulu pernah saya teman-teman yang alami ya, untuk ngurus masalah kayak perbankan ya, kayak kredit dan sebagainya. Biasanya freelance itu nggak dianggap Mas, ya, jadi nggak dianggap ya, istilahnya itu kerjaan mau nggak di kerjaan tetap ya, karena kita nggak punya istilahnya kayak kontrak kerja dengan perusahaan. Nah itu biasanya akan susah ya untuk menemui, untuk mengajukan kredit dan sebagainya. Itu adalah kekurangan dari freelance. Nah itu seperti itu. Nah itu. Nah sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang pengalaman sharing saya ke freelance, mungkin ada yang ditanyakan dulu mengenai freelance ini? Saya Pak, mana Pak? Iya, Mas siapa nih? Adika. Oh iya, monggo Mas. Gini Pak, kan kalau kita menambahkan mengapply job gitu Pak, itu lebih baik kita disesuaikan dengan kemampuan real kita sekarang atau kita kira-kira bisa Pak. Soalnya kita kan nggak bisa hadapan secara langsung sama orang kan, kita berchat kadang itu kan bisa membuat miskomunikasi gitu Pak. Dan kalau ada job itu kadang kan nggak yakin Pak, kalau gitu Pak, kadang saya gitu Pak. Jadi gini Mas ya, kalau pengalaman ini pengalaman saya aja Mas ya, pengalaman saya dan beberapa teman-teman yang saya baca di blog itu. Jadi kalau memang ada job itu ya kalau bisa disesuaikan dengan kemampuan ya. Jadi kalau kita sudah menguasai ya, contohnya gini, saya bidangnya saya tuh adalah di pemrograman PHP ya. PHP mungkin sudah diajarkan kan di Argia kan? Nah itu PHP atau Laravel ya, seperti itu ya. Maka yang kita cari ya yang nyerempet di PHP atau Laravel. Lebih advance sedikit tidak masalah ya. Contohnya membuat WordPress plugin ya. WordPress plugin itu dasarnya apa? PHP. Ya. Kita bisa belajar dikit, insya Allah bisa itu. Nah, jadi tidak masalah kita itu nyari job yang agak advance dikit dari kemampuan kita, tapi masih nyambung dengan bidang kita. Ya kayak PHP tadi dengan WordPress plugin ya. WordPress plugin kan dia dasarnya adalah PHP. Tidak masalah karena kita tahu oh PHP itu seperti dasarnya. Maka untuk membuat WordPress plugin itu ya seperti itu. Nah, itu. Atau lagi mungkin contohnya lagi membuat sebuah aplikasi dengan framework CI ya, gitu ya. Kita sudah bisa Laravel dan CI itu hampir mirip ya, tidak masalah kita ambil aja. Paling kita hanya belajar sedikit aja. Nah, cuma yang penting adalah kita meyakinkan klien bahwa kita bisanya itu yang susah ya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita itu bisa mengerjakan ini ya. Caranya bagaimana?
ya kita buat yang simple dulu ya. Kalau saya dulu pengalaman ya, saya tuh kalau job pertama kan memang agak susah ya. Ketika ada sebuah pekerjaan A ya, saya buat dulu sebuah kerjaan, saya ya berkorban waktu dikit lah untuk awal-awal ya, yang mirip dengan A. Nah, itu saya buat yang mirip dikit aja dengan A. Terus bilang, saya bisa ngerjakan ini, saya pernah membuat pekerjaan yang hampir mirip dengan ini. Nah, itu biasanya klien akan melirik kita. Nah, nanti entah di ngerjakannya kita harus belajar, itu urusan carry mas, urusan terakhir ya. Yang penting kita dapat dulu jobnya itu. Dan jobnya itu masih nyerempet dengan keahlian kita. Jangan sampai jobnya itu nggak nyerempet sama sekali dengan keahlian kita. Contohnya apa gini? Keahlian saya di PHP dan Laravel ya. Lalu ada job menggunakan React.js atau mungkin Vue.js. Nah, padahal saya belum pernah belajar sama sekali, nggak tahu sama sekali. Itu jangan. Ya. Nanti apa? Karena belajarnya lama itu ya, nggak cepat ya. Itu karena apa? Karena dasar programnya sudah beda antara kayak React dengan PHP jauh sekali bedanya ya. Enggak belajar kan jauh kan bedanya jauh sekali ya itu. Nah, kita untuk belajar ke satu susahnya. Kecuali kalau kita sudah punya dasar-dasarnya React enggak masalah, tapi kalau belum sama sekali jangan ya itu. Itu kan kalau jauh ya itu seperti itu Mas ya. Itu. Kalau kita mempunyai beberapa skill gitu Pak ya. Dan tapi skillnya itu diferensiasi beda, ada yang IT, ada yang desain, ada yang elektronik dan robotik itu. Lebih baik kita pilih satu atau kita ambil semuanya aja. Kalau di Upwork satu aja Mas. Jadi gini, jadi di Upwork itu kalau mungkin di sisi lain saya kurang tahu ya kalau di Upwork ya, pengalaman saya dan teman-teman di Upwork ya. Upwork itu dia ketika kita daftar pertama itu kita harus melengkapi profil. Nah, profil itu harus spesifik ya di bidang A, B atau C. Dan nanti terserah jenengan kalau sudah dapat job pertama, kedua, ketiga, bisa cari lain tidak masalah. Yang penting ketika awal kita berkarir di Upwork nanti yang akan saya terangkan lagi minggu depan itu ya, itu kita harus sesuaikan dulu satu aja yang kita tekuni. Nanti kalau sudah ke 5, ke 6 kita bidang lain tidak masalah ya. Jadi teman-teman saya punya di Upwork itu biasanya seperti itu. Jadi awalnya dia kerja yang sesuai dengan bidang yang paling yang dia kuasai. Lalu di tengah jalan dia apply job lain. Contohnya gini, saya programmer ya, PHP ya itu. Saya sudah dapat job, sudah dapatnya rating. Nah, saya nyoba desain, tidak masalah. Saya cari job yang desain, mungkin yang kerjakan bukan saya, teman saya, tidak masalah itu, gitu loh. Itu. Jadi yang penting ya tadi untuk awal Upwork itu biar disetujui dan kita punya rating ya tadi kita spesifik dulu di satu kerjaan yang istilahnya itu yang kita kuasai dulu ya. Mungkin kalau saya di PHP programmer ya, berarti saya cari job-job yang berhubungan dengan PHP. Lalu setelah mungkin sudah punya rating, baru kita cari job yang lainnya. Itu kalau saya lihat di teman-teman saya yang di Upwork itu yang sering sharing di Upwork Indonesia itu seperti itu. Jadi awalnya mereka mungkin ada di PHP lalu pindah nambah ke desain, bahkan ada yang sampai ke marketing, SEO, sampai di Google AdSense itu banyak itu. Padahal awalnya dia ada di PHP atau di programmer. Nggak masalah Mas itu. Yang penting kita punya skill-nya, kita punya portfolio, kita punya profil seperti ini yang bisa meyakinkan kliennya. Itu Mas ya. Ya Pak, kalau semisal di tengah jalan itu kita mendapat sebuah kendala itu gimana Pak? Kendala contohnya gimana? Contoh kita membuat sebuah website gitu Pak, web dan di akhirnya gitu klien butuh plugin apa gitu dan kita waktu membuat itu kesulitan gitu dan jangka waktunya itu sudah mepet. Dan apa yang harus kita lakukan Pak? Oh gini, jadi gini Mas, jadi sebelum kita ngerjakan sebuah proyek ya, biasanya pengalaman saya sebagai seorang freelance ya, itu saya minta dibuatkan dulu istilahnya dari klien requirement-nya apa, kebutuhannya apa dulu, itu. Jadi kebutuhannya apa dulu, kita cek semua, kita sepakat harga dan sebagainya. Nah, kalau di tengah-tengah ada tambahan, kita bisa bilang ke klien, kalau misalnya kita nggak mampu ya, loh Pak, ini dulu kan di awal di awal itu kan tidak disebutkan. Nah ini gimana Pak ini? Nah, ini akhirnya biasanya klien yang bijaksana mesti akan memberikan solusi. Biasanya kalau pengalaman saya, apakah ada temanmu yang bisa bantu? Nah, biasanya seperti itu pengalaman saya ya. Itu. Kemudian saya jawab, ada Pak, saya carikan teman saya. Dan itu dapat bayaran di luar bayaran kita dapat karena itu di luar kesepakatan. Makanya ketika kita sudah di-hire mau kontrak, itu sebelum kontrak kerja ya, disepakati antara kita dan klien, alangkah baiknya kita membuat poin-poin dahulu, kerjanya apa aja gitu. A, B, C, D, E sampai Z ya. Nanti setujui, klien setuju, kita di-hire. Nah, nanti baru kita kerja. Kalau di tengah-tengah jalan masih aja. Kalau di tengah-tengah jalan nanti ada istilahnya kendala, kita kembalikan lagi ke kontrak kerjanya tadi. Pak, ini di tengah jalan ini itu tidak ada kontrak kerja seperti ini, Pak. Saya kesulitan karena itu bukan kalian saya. Biasanya kalau klien itu dia bijaksana, itu biasanya seperti itu.
mengarahkan seperti itu. Kalau enggak ya itu tadi kita berkorban sedikit, kita cari teman atau kita belajar dan sebagainya, korban waktu sedikit atau mungkin ya tadi ya sampai tadi kalau memang benar-benar kliennya rewel ya, karena klien kan macam-macam ya Mas ya. Ada yang tipenya istilahnya bijaksana ya, maksudnya dia itu nggak pernah sesuai, harus selalu sesuai dengan kontrak kerjanya, itu ada seperti itu. Ada yang istilahnya tengah jalan minta rewel, entah A, B, C, D, padahal nggak ada, itu juga ada. Nah, kalau memang terpaksa nggak ada ya tadi, kita kembalikan aja uangnya, bilang kita nggak sanggup, ini nggak sesuai dengan kontrak kerja yang sudah kita buat, seperti itu. Pengalaman saya seperti itu Mas ya. Jadi tadi ya, yang penting harus ada poin-poin yang disepakati dulu sebelum di-hire. Jangan sampai kita di-hire nggak tahu kerjaan kita apa, itu bahaya. Kecuali kalau pekerjaan kita adalah pekerjaan di-hire secara jam-jaman, seperti saya ya. Jadi saya itu kerja dibayar per jam ya. Jadi kalau ada tambahan ya kita bilang, oh ini butuh waktu 5 jam, kita kerjakan 5 jam. Itu. Oh, saya tuh butuh belajar dulu. Oh, saya belum pengalaman seperti itu ya, kita belajar dulu. Bahkan klien saya itu sering ketika saya belajar juga dibayar. Karena memang itu adalah integrasi dengan sistem mereka, dan saya belum pernah megang sistem yang sistem tersebut. Maka klien tuh dia mengalokasikan dana untuk saya untuk belajar. Itu sering Mas seperti itu. Nah, itu. Nah, kalau kita menentukan jamnya itu gimana, Pak ya? Nah, untuk menentukan jam itu harus pengalaman dulu Mas. Jadi harus paham satu lembar coding ini kira-kira butuh waktu berapa. Nah, itu. Buat website itu kira-kira butuh waktu berapa. Nah, contohnya gini, buat website profile ya, profile sederhana ya, ada konten ada profilnya, ada beritanya, ada galerinya. Itu estimasi pengerjaan adalah 20 jam ya. Nah, biasanya itu saya tambahi 20 sampai 25 jam, maksimal 25 jam untuk jaga-jaga 5 jam kalau ada tambahan-tambahan. Nah, itu. Jadi kita kalau nanti dia udah biasa ya, udah bisa ngerjakan proyek-proyek website sebagainya, akan paham sendiri, oh pekerjaan ini butuh waktu berapa jam. Nah, itu. Nah, tapi setelah menentukan berapa jamnya itu kita tambahin dulu 20% ya, untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa tadi di tengah jalan ya. Jadi kalau kita mungkin pengalaman kita kerja 20 jam ya, kita ajukan 25 jam. Nah, itu untuk jaga-jaga kalau klien suatu waktu ada yang rewel ya. Kalau nggak rewel paling 20 jam sudah selesai ya. Itu mungkin kita dapat reward, mungkin dapat bonus sebagainya. Tapi kalau klien rewel kadang bisa sampai 25 jam itu. Itu Mas. Oh, yang lain, ini ada yang sudah pernah dunia freelance siapa aja ini? Saya, Pak. Di website ya? Apa? Free Project. Free Project apa ini namanya? Bentar Pak, saya cek Pak. Iya. freeproject.co.id. Oh, project.id. Pernah dapat berapa jam Mas? Satu. Oh, enggak apa-apa. baru coba. Nah, apa Mas, itu awalnya Mas, ini kalau ada enak, udah biasa enak kok. Makanya ini saya ajari di Upwork biar ada pengalaman di Upwork, biar dapat Upwork itu ya, bisa dapat biar bisa pengalaman, dapat kliennya banyak seperti itu. Yang lainnya yang pernah kerja freelance? Monggo yang mau tanyakan, yang mungkin tertarik dari freelance, nah itu. Oh ya Pak, kalau kita ini hitungan jam-jaman gitu ya Pak ya. Nah, semisal anggap saja 1 jamnya $1 biar mudah. Nah, dan estimasi waktu kita itu kita tambahi 24 jam. Dan ternyata kita selesai 6 jam, berarti kita harus nunggu 24 jam supaya pendapatan kita lebih. Apa gitu Pak? Oh ya gini Mas, makanya tadi kita harus ya istilahnya kalau emang kita tentukan dulu, jangan istilahnya kalau kita sudah tentukan 20 jam ya paling enggak ya 18 jam, 17 jam mungkin ya karena kita sudah sepakat dengan klien ya mungkin bagaimana caranya biar bisa mendekati 16-17 jam tadi gitu. Tapi memang kalau jenengan mau kalau 5 jam selesai, biasanya kalau 5 jam selesai kita lapor klien, biasanya klien itu senang Mas. Biasanya kadang kita kasih bonus sebagainya, itu sering seperti itu. Jadi teman-teman saya itu ya pengalaman ya, teman yang jam-jaman itu kadang pekerjaan itu dikasih 10 jam, tapi kerja 5 jam, dia laporan, kadang sama klien kasih bonus. Mungkin hanya $10, $100 itu kan lumayan gitu untuk dikonversi ke rupiah itu. Nah, itu. Makanya tadi saya sampaikan ketika nanti jam-jaman tadi ya, sebelum kita menentukan jam ya kita orang-orang dulu ini buat ini halaman ini kita butuh waktu berapa jam kita. Nah, kalau saya sendiri ya, kalau pengalaman saya buat sistem ya website itu saya rinci Mas ya, mulai dari awal untuk desain A ini buat halaman ini berapa jam, buat sistem buku tamu berapa jam, buat galeri berapa jam, total berapa jam saya serahkan ke klien. Nah, itu nanti klien akan setuju, selesai itu. Makanya untuk penentukan jam itu memang agak susah ya untuk jam-jaman ya. Tapi nanti kalau sudah full time ya, maksudnya kita di hire
full time ya, istilahnya lama dan waktu lama kayak saya mungkin dengan perusahaan Australia itu sudah sekitar hampir 11 tahun ya itu. Nah, itu sudah enggak masalah jam, enggak mikir ya, penting proyek jadi karena sudah sangat percaya seperti itu. Tiap hari ada kerjaan aja enggak selesai tambah A, B, C, D, E, tambah fitur A, B, C, D, E ya. Mereka enggak pernah ngecek jam-jamnya, cuman pokoknya pekerjaannya selesai dalam waktu berapa jam. Nah, itu. Jadi kalau masih awal tadi ya, kita rank dulu ya, mulai dari awal ya. Di halaman ini butuh berapa jam kira-kira? 1 jam. Halaman 2 butuh berapa jam? 2 jam. Halaman 3 berapa jam? Kalau sudah semuanya selesai, kita tambahkan, kita kasihkan ke klien. Kalau seandainya tadi yang kita kerjakan kurang dari yang kita estimasikan, ya tidak masalah gitu. Biasanya klien malah senang, apalagi kerjaannya selesai ya. Nah, misalnya mungkin seminggu butuh waktu 20 jam, tapi 3 hari 10 jam selesai. Biasanya klien senang. Setelah kita dapat bintang 4, biasanya mereka kasih bonus ya. Orang-orang itu fair ya. Jadi kalau mereka tuh tahu kerja kita bagus ya, kita kasih bonus. Saya sering sekali dapat bonus. Pernah saya tuh mengerjakan sebuah plugin WordPress ya. Pengalaman saya dengan orang Australia, plugin WordPress membuat sebuah plugin untuk menghitung mortgage atau apa namanya untuk rumah itu, kredit rumah itu loh. Itu kesempatan saya itu saya selesaikan selama 40 jam ya. 60 jam selama 2 minggu. Nah, tetapi saya selesai cuma 38 jam seingat saya dulu. Nah, akhirnya klien senang, ditambah bonus $1.000. Itu pernah saya dapatkan seperti itu. Nah, itu makanya tidak masalah Mas kalau kita kerja kurang dari malah itu lebih bagus. Jangan sampai kita dikasih 20 jam tapi kerja 25 jam. Itu klien mesti akan marah-marah ya. Tadi sempat 25 jam. Nah, itu. Makanya tidak masalah kalau kerja kurang dari itu, tidak masalah yang penting klien senang intinya gitu. Monggo yang lainnya? Yang lainnya mungkin yang tertarik, tidak masalah tanya bagaimana kerjanya di freelance seperti apa, tidak masalah. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Jadi ini adalah mungkin untuk motivasi dari teman-teman ya yang ingin di freelance ya. Jadi tahun 2005 itu saya sudah mulai pekerjaan freelance ya, tapi hanya yang dalam negeri ya. Kayak buat website, buat sistem informasi, itu saya tahun 2005 sudah mulai di dunia freelance ya, tapi freelance-nya lokalan ya, belum internasional ya. Baru saya tahun 2008 itu baru memulai di Odes ya. Dulu Upwork itu namanya adalah Odes ya. Nah, itu. Dan tahun 2008 juga saya masih mendapatkan job pertama saya itu masih dikit ya, hanya $11,11 ya, atau $10 kan dipotong fee-nya Odes ya, jadi hanya $10 ya. Dia hanya membenahi tabel ya. Saya masih ingat betul itu pekerjaan pertama saya hanya membenahi tabelnya HTML ya, biar tampilannya bagus itu toh. Itu saya kerjakan nggak sampai setengah jam Mas itu. Saya masih ingat betul itu. Langsung dibayar satu hari itu juga langsung bayar $10. Pada saat itu rate-nya adalah 9.000 ya, dapat 90.000. Ngerjakan hanya setengah jam. Itu pertama kali saya dapat job. Kalau saya dapat kemudian saya dapat job lainnya ya ini. Ada masak ini $20, kemudian ada $20 dan $33. Baru pekerjaan kelima ini, nah ini akhirnya saya tembus pekerjaan jam-jaman. Nah ini, memang target saya itu bukan pekerjaan yang fixed seperti ini ya, $11, $12 sebagainya. Target saya adalah pekerjaan yang dibayar per jam. Kenapa? Karena fleksibel. Yang pertama. Yang kedua apa? Biasanya budgetnya besar. Ya, karena proyeknya masih besar. Nggak jarang pekerjaan jam-jaman itu proyeknya kecil. Itu. Jadi tiap minggu harus mesti ada pekerjaan. Nah, ini adalah pekerjaan pertama saya yang jam-jaman. Dan ini klien saya ini, Alek ini bertahan sampai 5 tahun ya. Jadi sampai tahun 2013-14 ya. Habis itu dia resign dari pekerjaan di website kalau saya orangnya itu dia fokus di offline. Nah, itu dari klien satu ini saya pernah sampai dapat sekitar berapa nih? Hampir 500 juta nggak salah itu dapat dari Alek ini. Itu karena dia jam-jaman tadi ya, $10 per jam. Nah, ini perjalanan saya jadi freelance ya. Itu. Kalau sekarang saya memang istilahnya ini dari Alek kok nggak sampai, Alek itu cuma dapat 150 juta nih, reality ini. Ini contoh aja ya, ini laporan saya ya, ini lainnya nggak saya tampilkan nih, karena memang cukup besar ya proyeknya ya. Ini yang atas saja ya ini, ini contohnya aja ya ini. Saya dari reality dapat sekitar $13, $248 ya, ini sekitar 150 juta ya, nah, seterusnya. Ini adalah contoh pekerjaan saya. Kalau saya sekarang, saya tuh kerjanya saya tidak menggunakan Upwork ya. Jadi saya istilahnya karena klien saya tuh sudah percaya ya. Jadi saya membayarannya tidak melalui Upwork ya. Jadi saya kerjanya langsung ke orangnya langsung ya. Karena memang sudah lama, sudah hampir 12 tahun saya
freelance dengan orangnya, ada perusahaan itu akhirnya ya, kita tidak pakai Upwork. Ya ini contohnya ya, ini sama 1 bulan saja itu seperti ini saya dapatnya ya. Jadi ini dari Upwork, dari satu klien ya nih, satu klien ada ya. Jadi sekitar berapa ini? 1, 2, sekitar $3.000 ya, AUD ya, 30 juta ini dari satu klien aja 1 bulan kemarin Desember. Nah ini contohnya ya, ini. Jadi sangat besar ya, untuk jadi freelance tuh penghasilannya memang seperti ini ya. Nah ini contoh, ini saya ambilkan dari grup Upwork ya. Nah ini beberapa teman-teman ini. Nah ini contohnya nih ya, ini bidang translation ya, bisa bidang selanya penerjemah aja ini 1 tahun dia bisa dapat 32.000. Nah itu berapa itu? 400 juta ya, selama setahun loh ya. Jadi per bulannya sekitar berapa itu? Sekitar 30 juta ya. Nah itu, padahal dia kerjanya hanya menerjemahkan ya, translation ya. Nah ini, seperti ini. Nah kemudian ini ada Didin, ini saya ambilkan juga dari grup Upwork ini juga ini. Nah ini kita lihat di sini ini banyak sekali nih, per bulan dia rata-rata 2.000 sampai $3.000. Dia di bidang PHP ya, di pemrograman ya. Jadi ya, mungkin kita kira-kira per bulan dia sudah sampai dapat sekitar berapa ini? $25.000 ya. Berarti sekitar 300 juta. Dia di bidang PHP, Laravel, React dan Vue. Nah ini. Jadi seperti itu. Lalu ini juga ada ini lagi saya ambilkan juga nih, ada yang racing ya. Dia baru mulai nih namanya Ignatus ini ya. Nah ini dia tahun kemarin dapat $6.700. Ini katanya orangnya baru resign dari kantor, lalu ikut freelance ya di Upwork itu. Dia setahun dia terakhir dapat sekitar $6.721 ya dolar, kalau dikonversikan sekitar 80 juta. Nah, kalau dibagi per bulan ya sekitar kira-kira ya 7 jutaan. Ya. Nah, padahal di kantornya dia dulu kerja sebagai PHP programmer cuma dapat 5 juta, 6 juta. Nah, sekarang dengan seperti itu dia punya waktu yang bebas dan dia dapat penghasilan sekitar 80 juta. Nah, itu dunia freelance-nya. Nah, ini yang ini udah agak besar nih ya, orang ini di programmer juga. Dia dapat 72.652 ya, sekitar 850 juta per tahun atau sekitar ya sekitar 60-an juta ya per bulannya ya. Nah, itu. Nah, ini ya, ini saya hanya sudah share aja ya. Masih banyak lagi contoh-contoh teman-teman saya yang di Upwork itu yang sudah sukses ya. Ada teman saya tuh yang di bidang ROR tuh, Ruby on Rails itu dia per bulan rata-rata dapat 7.000 sampai $9.000. Itu. Karena apa? Derajatnya tinggi ya, kayak skill khusus ya, seperti kalau jangan nanti pengen dapat rating tinggi ya, kayak Ruby on Rails ya. Pernah dengar kan? Ruby on Rails? Pernah Pak, itu kan framework ya Pak. Ya, framework itu sangat jarang Mas itu yang menguasai ya ROR itu ya. Tapi kalau nggak salah peminatnya juga sedikit Pak. Iya, emang sedikit, tapi bayarannya Mas per jamnya sampai $50 sampai $60 Mas. Bayangkan ya Mas, kerja 10 jam sudah cukup ya. Bisa sampai $600 per 10 jam Mas. Itu. Nah, tapi kalau kayak saya di PHP paling mentok $20 Mas per jamnya Mas. Ya. Kalau PHP itu paling mentok 20. Kalau React, kemudian kayak Node, kemudian kayak Angular itu bisa sampai $30 itu. Nah, itu. Jadi kita suka dengan kemampuan ya. Tapi kalau iOS itu juga tinggi Mas, sampai $40 untuk iPhone, programan tuh iPhone. Kalau Android hampir sama dengan React ya, $30 rata-rata itu. Nah, tapi kalau jika pengen tinggi ya tadi ya, Ruby on Rails. Lalu sekarang yang lagi mau ngetren Golang, punya Google. Golang, iya. Tahu pernah dengar kan Golang kan? Ya, sudah tahu Pak. Nah, itu juga tinggi itu Mas. Teman saya ada yang sampai $50 per jam Golang itu. Karena dikit sekali yang menguasai. Ya, jadi dikit yang menguasai, tapi jobnya ada di Upwork. Kita tinggal apply aja. Apply job di Upwork dengan kemampuan yang hanya dikit, maka saingannya juga dikit gitu loh. Tapi ya kita harus berkorban untuk belajar ilmu yang agak susah itu ya. Mungkin dokumentasinya juga masih jarang ya. Kalau ada masalah masih jarang di internet ya. Tapi itu tadi konsekuensinya kita dapat bayaran yang tinggi. ROR itu sudah lama Mas, sejak tahun 2015 sudah tinggi di Upwork itu bayarannya. Sampai $50 sampai $60 per jam itu. Kalau kita nyari yang sedikit peminat, jobnya juga sedikit kan Pak nanti Pak? Sedikit, tapi itu tadi kemungkinan kita dibayar lebih banyak. Karena apa, saing kita juga dikit. Biasanya rata-rata ya kayak di Ruby on Rails ya. Pengalamarnya mungkin kalau PHP satu job sampai 20 sampai 30 orang ya. Pelamarnya yang lamar di PHP tadi ya. Tapi di ROR, di Golang itu satu job cuma 4-3 orang rata-rata gitu. Jadi kemungkinan kita itu istilahnya dapat job itu juga besar gitu loh. Tapi kalau kita belajar PHP, saingan kita banyak.
ya sama aja kan Mas ya. Jadi jobnya banyak, saingan banyak. Mending jobnya dikit, saingan dikit. Kemungkinan kita diterima ya akan lebih besar. Dan juga kalau kita diterima, bayarannya juga besar. Nah, itu. Teman saya ada yang berarti seperti itu. Tapi itu kita harus berkorban ya. Kita harus belajar ilmu yang susah tadi ya, kayak ROR, kayak Golang itu masuk programan susah kalau menurut saya. Maksudnya dokumentasinya juga nggak terlalu banyak, nggak sebanyak PHP ya. Kemudian juga nggak isi, nggak mudah kayak PHP, tinggal echo, tinggal habis, tinggal function ya. Nggak Golang saya kurang tahu seperti apa, Ruby seperti apa saya kurang tahu. Nah itu. Jadi kalau mungkin dari teman-teman ini mungkin pengen belajar programming ya, kalau saran saya kalau pengen dapat job yang besar-besar, belajarlah pemrograman yang nggak umum itu ya. Ya kayak tadi juga sulit, Pak. Golang itu enggak apa-apa Mas. Ya kita bisa ya PHP ya bisa PHP yang mungkin yang umum bisa ya. Tapi yang kedua mungkin itu tadi sambil belajar Golang, belajar ROR. Nah, teman saya itu ada banyak Mas seperti itu Mas. Jadi dia udah bosan PHP jobnya cuma $2 per jam aja, saya pengen naikkan rating ya. Kalau pakai PHP enggak mungkin Mas, karena apa saingannya banyak. Nah, rata-rata ya $20 sampai $30 per jam. Bahkan banyak yang $10, apalagi sama orang India sama Filipina. Jadi saingan kita di Upwork itu adalah orang India dan orang Filipina. Mereka itu banding harga. Bahkan ada yang mau dibayar per jam 5 jam, $5. Itu ada orang Filipina itu. Kalau kita Indonesia profesional, bahkan orang-orang luar negeri itu ya, itu lebih percaya orang Indonesia daripada orang India. Ya. Karena apa? Karena kita kerjanya profesional. Kita memang agak mahal dari India, tapi hasilnya kita lebih bagus dibandingkan dengan orang India. Bahkan teman-teman saya itu sebuah freelance itu ya menghindari dapat klien orang India ya. Jadi orang India itu pelit Mas, kalau kita dapat klien dari mereka itu bayarnya dikit, jalurnya macam-macam. Saya ada pengalaman ya, pernah dapat klien India ya seperti itu. Nah, itu. Bahkan banyak sekali ya orang India itu di luar negeri. Jadi jangan terkecoh ya, negaranya Amerika, negaranya Inggris, negaranya Australia, tapi namanya Kan. Nah, itu banyak Mas itu ya. Ciri-ciri. Itu banyak sekali itu di dunia freelance ya. Jadi kalau namanya udah ada India-Indianya meskipun dia luar negeri, ya itu usahakan tidak. Siapkan. Nah, itu ya, seperti itu pengalaman saya itu seperti itu ya di freelance ya. Nanti akan saya jelaskan panjang lebar nanti di setiap kali pertemuan ya. Nanti kalau babnya tentang cari kerja ya, nanti saya terangkan tipsnya. Usahakan ini ada semua tipsnya itu. Nah itu ya, jadi seperti itu gambarannya ya untuk dunia freelance. Jadi nanti saya harapkan nanti ada yang nyantol ya setelah kuliah ini ya, nyantol saya bisa ada yang diterima kerja di Upwork 1 atau 2 anak mungkin. Nah, kalau ada alhamdulillah akan bisa untuk istilahnya dikembangkan lagi. Dan nanti kedepannya kalau memang pengen karirnya bagus itu ya, tadi saya sampaikan nih, kita bikin perusahaan ya, kita bikin CV ya. Teman saya ada seperti itu, jadi dia bikin CV di rumahnya. Dia meng-hire programmer muda, suruh kerja di rumahnya, dia cari kerjaan di Upwork, cari relasi, cari klien di Upwork yang long term ya. Jadi yang istilahnya lama ya, buat aplikasi atau apa itu yang istilahnya lama itu. Jadi istilahnya nggak mesti selesai dikerjakan selama setahun ya. Berterusan terus-terusan kayak saya ya, kayak klien saya sampai 10 tahun lebih itu. Cari yang banyak, kita punya programmer, udah wis, kita tinggal dapat dolar wis. Tinggal manajemen, itu nggak perlu ngerjakan sendiri, yang kerjakan bawahan-bawahan kita. Dan itu mungkin bisa dilakukan paling mudah ya di bidang desain ya. Desain itu bisa, soalnya apa? Desain itu kita tinggal ngarahkan aja ya, tinggal ngarahkan orang-orang yang bisa desain, insya mereka bisa kerjakan ya. Teman saya ada soalnya di bidang desain itu, dia kerjanya gambar kartun ya. Dia awal di Upwork ya sendiri, ya dia freelance sendiri gitu. Nah, sekarang dia sudah punya pegawai 5 Mas. Pegawainya 5 di bidang desain semua. Dan sumber penghasilannya dari Upwork tuh. Jadi sehari 1 bulan dia bisa dapat kerjaan 5 sampai 10. Nah, tapi yang kerjakan adalah anak buahnya, bukan dia. Dia hanya manajemen saja. Nah, itu kalau mau mengembangkan ke perusahaan ya. Sendiri lah masalah kayak saya ini sendiri, saya kerjakan sendiri, saya dapat job sendiri, saya kerjakan sendiri, atau mungkin berkembang ya tadi ya, kita bikin perusahaan tapi kliennya dari Upwork semua, nggak usah cari klien di luar. Kalau ada klien luar datang, berarti adalah bonus tambahan ya. Karena apa, kalau jenengan sudah merasakan bagaimana enaknya kerja di Upwork ya, nanti kalau pengen nerima klien lokal tuh kadang awang-awangan Mas. Itu. Iya Pak, apa itu? Padahal sudah harga standar udah minta. Apalagi harga teman Mas ya, harga teman ya. Konco dhewe susah itu. Masa kayak buat website itu Pak, kan rata-rata ya 1 ke atas lah Pak. Ya, 1 ke atas itu masih diperang lah harganya Pak. Ya, seperti itu Mas, di lokal seperti itu Mas. Kalau di luar negeri insya Allah enggak Mas. Jadi pengalaman saya rata-rata kalau buat profil pakai WordPress saya pernah buat itu rata-rata ya 700 sampai $1.000. Itu karena mereka mintanya template-nya, plugin-nya premium Mas ya, premium.
Jadi mungkin untuk biaya istilahnya biaya modal ya, untuk beli template premium sama plugin ya sekitar $200 ya. Kita masih untung sekitar $500 ya, karena kita tinggal masang-masang aja kan. Masang-masang, nyeting sebagainya, menyesuaikan dengan klien. Nah, masih untung sekitar $500 kan lumayan kan. $500 kan diteruskan sekitar 7 juta, hampir 7 juta ya itu. Nah, itu kalau luar negeri. Ya, kalau Indonesia saya tidak tahu, Mas. Ya, maaf, Pak. Masa plugin aja nggak mau bayar. Oh ya, Pak, untuk plugin itu sebenarnya kita titik beratkan ke kita yang beli lisensi atau kliennya sendiri? Jadi gini, Mas. Jadi kalau pengalaman saya biasanya plugin itu yang beli klien. Ya, kita hanya nyeting. Jadi kita hanya nyetingkan sesuai dengan permintaan klien. Ya, itu. Nah, tapi kalau kalau saya di plugin saya jarang Mas beli. Biasanya saya nyari itu yang buat. Jadi saya buat sendiri, Mas. Buat plugin dibayar jam-jaman tadi. Saya bilang saya bisa buat sendiri, bisa custom sendiri. Jadi beli sama custom, beli buat sendiri, sama buat itu kalau sudah besar proyeknya itu mending buat dari awal, Mas. Itu. Dan buat dari awal tuh ada biayanya itu. Biasanya untuk plugin sederhana tuh ya sekitar sampai $200 sampai $500 saya dapatnya tuh. Tapi kalau sudah kompleks saya pernah dapat tuh buat plugin sampai $2.000 itu pernah. Kita buat sendiri. Jalan belajar aja, Mas. Gampang, Mas, buat plugin tuh, Mas. Enggak susah kok buat plugin tuh. Kayak buat CUR-nya PHP wis sama wis. PHP kan itu Pak kan bahasanya. Ya, PHP ya. Jadi kalau sudah biasa pernah buat CUR di PHP, sudah tahu programan OOP ya, kelas, kemudian ada function dan sebagainya. Gampang, Mas, tuh buat plugin tuh, buat form disimpan, itu pakai plugin tuh gampang itu. Itu. Jadi terserah kliennya dia mau dibelikan atau mau buat custom sendiri, tinggal tawarkan aja. Kalau beli ya mau nggak mau kalau ada custom kita harus rombak ya. Kalau pengalaman saya pernah di klien beli plugin karena nggak sesuai dengan diharapkan ya kita rombak sesuai dengan biar jalan sesuai dengan keinginan klien. Itu sering ya. Contohnya apa? Contohnya gini, klien pengen ada pembayaran atau gateway. Tapi dia nggak support pembayaran di negaranya ada API-nya. Makanya saya harus merubah di plugin-nya agar sesuai dengan API di negaranya itu. Nah, itu pengalaman saya untuk di WordPress ya itu. Dan memang job paling besar ya di WordPress itu adalah membuat plugin ya. Itu. Ini yang lainnya apa? Ini pernah yang sudah di freelance ada nggak ini? Belum, Pak. Belum. Tapi ada ketertarikan kan? Mungkin skill kayak apa namanya di desain, di programan itu ada kan? Sangat tertarik. Ya coba ya, Mas, nggak apa-apa, nanti saya ajarkan juga cara coba pertama bagaimana. Insya Allah gampang kok, Mas. Pokoknya ada jalan, mau kita serius tuh gampang. Saya tuh daftar tahun 2016 itu butuh waktu 2 minggu, Mas, untuk dapat pecah telur pertama itu. Nggak susah kok. Pokoknya kita sudah disetujui, kita apply job, kita tunjukkan portofolio yang mirip, itu bisa klien sudah melirik. Atau kita turunkan harganya. Itu gini, jadi klien dia budgetnya $100 ya, $100 ya. Nah, itu kita turunkan $80 ya. Hitung-hitung kita masih untung, Mas, $80 untuk mengerjakan sesuatu yang cuma 4 jam itu. Di negara kita mungkin 4 jam cuma dibayar berapa? 200.000, 300.000. Kita di luar negeri 4 jam dibayar $80, itu sudah untung ya. $80 dirupiahkan sekitar 1,2 juta itu. Nah, itu kita tidak masalah, Mas. Untuk job pertama kita banting, kita kurangkan dikit $20 dari $100, dari budgetnya $20 kita jadikan $15, tidak masalah. Karena apa? Karena kalau sesuai kemampuan ini 1 jam selesai, tidak masalah. $15 1 jam tidak masalah, kan masih tinggi kan hitungannya. 1 jam selesai $15. Kalau dihitung dirupiahkan berapa itu? 190.000 1 jam selesai. Nah, itu kita ngitungnya seperti itu, Mas ya. Nah, itu kalau kita di Indonesia 1 jam selesai cuma dibayar berapa? Paling 50.000 kan, 40.000 ya mungkin, karena dibayar rokok kan, kasih roti, kasih jajan, itu Mas. Mikirnya seperti itu, Pak ya. Itu jadi kita mikirnya itu kalau dolar memang tinggi ya, karena mereka memang standarnya tinggi ya. Itu kayak buat website tadi saya sampaikan di WordPress tuh ya, $800, Mas, di luar negeri itu. Minimal itu $800 itu. Bahkan mungkin ada yang saya pindah ya, Pak ya. Nah, itu ya, memang mereka sudah tinggi kebutuhan budgetnya mereka sudah tinggi ya. Jadi kita turunkan sedikit tidak masalah, kita masih untung gitu. Nah, kemudian kita juga nggak perlu transport kan, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu nggak perlu macam-macam lah, cukup internet sama laptop aja, listrik kan, nggak ada tambahan lainnya itu. Jadi kita kalkulasinya seperti itu gitu. Jadi kalau dia sudah biasa freelance, insya Allah nanti paham nanti itu. Nanti seperti ini enak. Nanti kalau sudah biasa freelance, nanti dapat klien lokal tuh kayak awang-awangan ya, tapi misalnya itu, waduh, iya garap ora ya, itu biasa, Mas, seperti itu nanti. Saya dulu pernah sampai off proyek lokal tuh 5 tahun, Mas, itu. Karena itu tadi terakhir pernah itu ya dapat job tuh
buat saya susah cuma dapat 5 juta itu pernah itu. Akhirnya saya off 5 tahun, 6 tahun, lalu saya kembali lagi sama teman-teman saya bantu-bantu itu akhirnya sudah paham karena pakai profesional akhirnya harganya ya saya tinggikan ya. Kayak saya itu sekarang kalau dapat job dari teman dari perusahaan itu ya di Indonesia ya untuk website profil ya saya tarif ya minimal 7 juta. Kalau tidak mau saya akan cari yang lain. Nah, seperti itu saya prinsipnya seperti itu. Ya meskipun di luar negeri mungkin profil mungkin sampai 10-20 juta ya. Tapi kalau di luar Indonesia mungkin saya patok itu 7 juta. Kalau tidak mau ya silakan cari yang lain kalau saya seperti itu. Biasanya masih balik lagi ya seperti itu. Nah, itu Mas Mbak ya. Ada tangan lagi mungkin? Mengenai pemilihan job ya yang kira-kira bagus itu kan mengenai yang belum banyak itu Pak ya. Kalau semisal mengenai framework Pak untuk menjadi seorang WordPress developer sama yang bagian framework itu lebih banyak yang mana Pak kira-kira Pak? Kalau pasar sekarang Mas ya, ini kalau saya riset ya di pasar sekarang di Upwork itu, sekarang ini masih banyak WordPress Mas. Kalau di Upwork ya masih banyak WordPress-nya. Kalau framework itu karena istilahnya banyak ya, kayak PHP itu ada Laravel, ada CI, ada Y, ada apalagi banyak kan framework PHP itu. Karena kepecah-pecah akhirnya ya itu tadi nggak terlalu banyak, akhirnya ada yang Laravel, ada yang butuhnya Y framework, ada yang butuh CI, ada yang butuh apalagi Mas ya, lupa PHP itu. Kalau ada framework JavaScript ya, kayak React, Angular, ada lagi Vue, ada Express, ya itu juga termasuk framework Mas. Akhirnya terpecah-pecah itu. Tapi tetap yang paling banyak menurut saya tetap WordPress Mas. Saya nggak tahu kenapa ya. WordPress itu job paling banyak di pemrograman. Tidak ada yang alahkan untuk sementara ini kan. Masih paling menduduki peringkat pertama itu untuk WordPress itu. Jadi kalau memang ada yang pengen berkarir, pengen cari job yang banyak, ya belajar WordPress tadi. Tapi bukan belajar desainnya loh ya, bukan belajar ganti plugin-nya ya, tapi di programannya ya, di plugin-nya. Atau PHP berarti ya Pak ya? Di function.php itu apa namanya saya. Itu bisa ngotak itu, insya Allah gampang kok. Kuncinya di WordPress itu, kuncinya di WordPress itu di plugin sama di function PHP ya, nggak salah Mas ya, di filenya template itu ya. Kalau bisa ngotak-ngatik itu gampang Mas, WordPress itu kayak selain wis nguasai 100% itu loh, wis tahu kalau gini error di sini ya, kamu salah kan paham itu. Kalau framework ya tadi itu, karena tadi framework itu macam-macam banyak ya, kayak PHP, ada Laravel, ada C, ada Y, ada lupa saya namanya apa saja, banyak framework itu. Akhirnya terpecah-pecah Laravel ini CI sini, tapi sementara yang paling banyak Laravel Mas sekarang. Dulu emang CI ya, sekarang ke Laravel banyak itu sekarang untuk framework untuk PHP. Kalau di JavaScript itu ya paling banyak sekarang masih React.js paling banyak. Kalau Vue itu masih merangkak naik ya, Vue. Angular juga stabil dia, tapi tetap paling banyak dari React.js. Itu. Monggo ada yang ditanyakan lagi sebelum, karena kita hanya teori ya, beda sama dulu waktu saya ngajar pemrograman database ya. Ini karena ini ada teori ya, jadi saya hanya belajar teori masalah pengalaman di Upwork ya, karena saya hanya mengajarkan pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya selama di Upwork ya, di freelance seperti apa itu. Mudah-mudahan ada yang tertarik ya di Upwork ya, itu kerja di freelance ya, itu insya Allah hasilnya tidak kecil ya, insya Allah besar ya tadi ya, dan kemudian kita nggak perlu banyak berkorban untuk untuk peralatan ya, cukup pakai laptop dan internet. Nah, insya Allah udah cukup itu. Ini udah punya laptop semua kan di sini kan? Alhamdulillah sudah. Ya, gampang lah, tinggal nyari-nyari ya. Coba ini daftar dulu di Upwork ya, sebelum saya terangkan ya. Namanya upwork.com ya, coba daftar Upwork, nah ngisi profil sebagainya, barangkali ada nyantol ya. Alhamdulillah dapat $50 dulu job pertama, itu lumayan tuh, $150.000 dikerjakan sehari. Bayangkan 1 hari selesai dapat $50 ya. $50 dikurupiahkan sekitar 700.000 sehari selesai, lumayan kan? Nah, itu bisa beli macam-macam itu. 1 hari 700.000 itu lumayan nih Mas. Itu. Padahal kalau kita hitung-hitung ya, kerja di programmer PHP ya, itu kalau kita kerja di kantor itu paling mungkin 4 juta 5 juta ya kalau di programmer senior ya, itu kalau dihitung-hitung per jamnya berapa itu Mas ya. Jadi kalau saya kerja 1 hari 7.000, berarti 1 bulan berapa itu Mas? Kalikan 30, nah, sekitar 15 juta, lumayan Mas. Padahal kita kerjanya di rumah, nah, tidak perlu kemana-mana, cukup tinggal di rumah, pakai sarung, pakai kaos oblong, coding, rasa mandi Mas, nggak perlu mandi wis, habis subuh langsung coding itu selesai wis. Siang udah bayaran Mas. Kalau selesai itu. Nah, itu ya, itu dunia gambaran, dunia freelance ya, karena
Ini pertemuan pertama saya beri gambaran dulu, nanti untuk besok minggu depan saya akan ajarkan bagaimana daftar Upwork, bagaimana melengkapi profil biar bisa disetujui di Upwork ya, sampai bagaimana mencari job pertama ya. Nanti akan saya bagikan share pengalaman saya dan teman-teman ya, bagaimana biar bisa pecah telur istilahnya gitu ya di Upwork untuk job pertama. Ya. Nanti saya siapkan ya, jadi masing-masing tolong disiapkan ya. Bidangnya yang disukai apa, nanti kita coba istilahnya kita riset di Upwork ya di depan ya. Tentunya Mas Andika di web kita riset, oh web seperti ini Mas, ini berarti job yang cocok adalah seperti ini. Mungkin Mbak Setianingrum bidangnya yang disukai ini, kalian ini, nanti kita cari di Upwork itu bidangnya sesuai dengan keahliannya mana, nanti kita riset, oh berarti Mbaknya kalau bisa upload yang apply job yang seperti ini dulu, baru nanti kalau udah deal baru ke depannya bisa apply yang lain. Nanti Mas Muhammad Lukman seperti apa bidangnya ya, tolong nanti dipikiran dulu di rumah ya nanti ya. Bidang keahlian yang kira-kira dikuasai apa ya, yang dikuasai itu apa, nanti minggu depan kita diskusi bareng ya. Tuh. Dan coba di Upwork daftar dulu biar tahu sistemnya seperti apa sebelum saya terangkan minggu depan itu. Ya, itu ya. Ada yang tangan lagi? Saya Pak, ya. Pengumpulan kalau di project yang saya ikuti itu kan ada apa ya untuk membuat portofolio gitu ya Pak ya. Yang di Upwork itu gimana Pak? Sama Mas, sama. Jadi ada portofolionya ada Mas. Jadi kita upload istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita kerjakan ya. Kalau kita programmer ya mungkin alamat URL-nya ya. Itu kalau mungkin desainer ya diupload contoh desainnya ke situ gitu Mas. Itu. Jadi ada portofolionya ya itu. Lalu ada profilnya ya. Profil itu menjelaskan tentang keahlian kita ya. Keahlian kita A, B, C, D tapi harus didukung dengan portofolio tadi. Sama Mas. Jadi semua situs freelance ya, itu semua sistemnya sama ya. Baik itu di project.id Indonesia itu ya, di Upwork, lalu ada freelancer.com, lalu ada people for hour itu sama sistemnya. Jadi kita melengkapi profil terlebih dahulu dan portofolio. Dan juga di Upwork itu ada tesnya Mas ya. Jadi dia itu di Upwork itu menyediakan kayak istilahnya tes ya. Jadi ada tes PHP, ada tes React ya. Jadi kalau kita tes di situ, kita lolos ya, skornya tinggi, kita bisa tampilkan di profil kita. Jadi klien tahu, oh orang ini ahli benar di bidang Upwork, di bidang PHP dengan apa skornya 100 ya itu ada tesnya di situ. Ya itu. Jadi kalau bedanya Upwork dan lainnya itu di situ ada tesnya. Jadi ada tes di PHP, tes di MySQL, tes di WordPress, tes di React itu ada semua. Kalau bagus kita tampilkan di profil, otomatis klien akan lihat, oh orang itu ternyata ahli benar di bidang React.js. Nanti tinggal di-hire aja seperti itu. Nah, itu. Kalau di project mungkin cuman portfolio aja ya. Nah, di Odek, di Upwork itu dia ada tesnya. Jadi kita bisa ikut tes untuk apa? Untuk menaikkan rating dari profil kita itu. Kemudian juga ada sertifikat juga ada di situ. Jadi kalau kita ahli di bidang A itu kita bisa upload di situ ya, Upwork itu. Jadi bukan hanya portofolio, tapi semua hal yang berkaitan dan berhubungan dengan keahlian kita ada semua di Upwork itu. Itu. Nah, itu ada tangan lagi Mas, Mbak? Untuk job tampilan web design itu kira-kira masih banyak Pak, tapi di bagian WordPress saja. Di HTML aja banyak Mas. Jadi ada di istilahnya UX ya, UX, UI dan UX ya. Oh, UI UX nah, ya. Itu banyak Mas di Upwork Mas tuh. Kalau dia cari coba aja di Upwork tuh. UI UX itu banyak sekali tuh pekerjaan di Upwork itu. Jadi dia memang khusus spesialis di bagian desain ya, mulai dari Photoshop sampai dia di HTML ya, di slicing ke HTML-nya itu banyak itu. Jadi kalau misalnya sudah biasa desain website di Photoshop, tinggal aja di slice di HTML pakai Bootstrap itu banyak job seperti itu. Karena apa nanti dia bisa meng-hire programmer lain, kita hanya fokus di desainnya aja. Itu. Karena saya sering juga dapat job buat sebuah website programmer itu ya, tapi desainnya dari orang lain. Jadi komunikasinya saya klien dan freelance lainnya sering. Bahkan saya pernah Mas ya, kliennya orang Amerika, desainernya orang London, programmer saya orang Indonesia. Itu biasa Mas seperti itu. Jadi timnya kerja akhirnya tim itu. Jadi timnya tuh diskusi itu ya orangnya negara-negara beda itu biasa Mas itu. Karena memang yang kerjakan desain orangnya beda, yang kerjakan programmer bagian ini juga orangnya beda. Saya kerjakan bagian ini orangnya juga beda juga. Jadi akhirnya 4 orang itu ya, beberapa orang tadi punya skill yang beda-beda itu diskusi. Itu biasa Mas ya. Itu. Jadi ya kita harus ya tadi skillnya bahasa Inggrisnya juga harus nggak perlu bagus sih Mas. Yang penting bisa baca bahasa Inggris toh enggak masalah ya. Karena kita jarang kalau saya itu pakai telepon jarang, mesti pakai email atau pakai chatting toh. Karena mereka paham kalau gitu kalau bahasa Inggris bukan bahasa keseharian kita ya. Yang penting kita bisa menerjemahkan
keinginan mereka sesuai dan kita juga bisa membuat seperti keinginan mereka. Ini seperti itu aja. Nanti kalau sudah biasa nanti soal gampang untuk conversation dengan user itu. Jadi Upwork itu ada bid harga ya Pak. Kalau di project.co.id kan ada bidnya dan kita masuk berapa gitu. Nanti desain sama klien. Sama, ya itu sama Mas. Dan saingan kita adalah yang di orang India sama orang Filipina. Itu yang main harga murah. Ya itu mereka sering banding harga, tapi ya itu untuk masalah skill, untuk masalah kualitas, insya Allah orang Indonesia masih di atas mereka. Nah itu karena memang sudah terkenal Mas di orang-orang Eropa, orang Amerika tuh mereka sudah biasa mainan Upwork ya, klien-klien itu ya. Mereka jarang sekali mau menerima orang dari negara-negara itu ya, karena menurut mereka tuh harganya murah tapi hasilnya nggak profesional gitu. Beda dengan Indonesia insya Allah ya, karena teman-teman juga dari freelance itu ada grupnya, jadi kita saling menasihati, saling bantu ya. Jangan sampai itu negara kita itu di blacklist ya dengan negara-negara mereka ya. Nah, paling nggak kita agak mahal dikit tapi hasilnya bagus itu. Enggak, ada tangan lain? Nah, itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk hari ini saya hanya mengenalkan aja ya dunia freelance ya, dan beberapa dikit berbagi pengalaman di dunia freelance ya. Nah, mudah-mudahan bisa selalu bermanfaat dan ada yang tertarik ya di dunia freelance. Tolong untuk minggu depan disiapkan ya masing-masing ya bidang keahliannya yang dikuasai apa, atau mungkin yang sesuai dengan yang disenangi ya. Istilahnya yang paling disukai apa, mungkin kalau ada yang programmer, desain-desain, nanti kita coba kita lihat marketnya ya di Upwork seperti apa, paling nggak bisa punya bayangan ya. Oh saya bisa apply job A, job B dan seterusnya itu. Nah, mungkin sampai sini aja ya pertemuan hari ini. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.